Hai teens, salam kenal. Saya Abdi Sabda Winedar. Saya adalah calon pendeta yang sedang menunggu penempatan. Kali ini saya akan membawa renungan Teens for Christ. Sebelum itu, kita akan melihat bahwa renungan kali ini berjudul Gaslighting, yang diambil dari Roma pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 12. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur atas waktu dan kesempatan pada saat ini. Kami akan membaca dan juga merenungkan bersama dari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, Roh-Mu yang kudus boleh senantiasa hadir bersama kami, sehingga kami pun diperkaya oleh firman-Mu. Dan kelak ya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi jalan kehidupan yang akan kami lakukan pada sehari-hari kami hidup. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Saya akan membacakannya dari Roma pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian bunyinya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Tuhan telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi fokus ayat pada saat ini adalah dari Roma ayat pasal 14 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kamu bodoh banget sih. Gara-gara kamu pilih jalan ini, kita terjebak kemacetan. Pilih jalan saja nggak becus. Kamu memang selalu bikin aku terlambat. Teriak Miranda kepada Abel, pacarnya. Abel diam saja mendengar teriakan Miranda. Sejak berpacaran dengan Miranda, ia selalu disalahkan, bahkan atas hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab Miranda. Ketika Abel mengeluhkan tindakannya yang suka menyalahkan, Miranda malah meremehkan perasaan Abel. Disalahkan dalam pacaran itu biasa. Kamu jangan lebay begitu dong, bentak Miranda. Hal yang dilakukan Miranda kepada Abel dikategorikan sebagai gaslighting. Gaslighting adalah kekerasan emosional kepada orang lain dengan tujuan memanipulasinya, sehingga ia merasa bersalah atau meragukan nilai dirinya. Dalam Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12 ada tindakan gaslighting juga.
Loh, ada orang-orang yang merasa paling benar loh, lalu menghakimi saudaranya karena orang-orang tersebut memiliki cara beragama yang berbeda dengan yang mereka lakukan. Ada sebagian dari mereka yang hanya makan sayur-sayuran sebagai bagian dari hal yang mereka lakukan sebagai ritual keagamaan mereka. Namun ada juga yang memakan hal-hal yang tidak dimakan oleh saudaranya. Karena itu, Paulus mengingatkan mereka agar tidak menghakimi dan menghina saudaranya. Urusan penghakiman adalah urusan Allah. Masing-masing orang akan menghadap tahta pengadilan Allah dan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Teens, apakah kamu suka melakukan gaslighting? Seperti menghina, mungkin menyalahkan, mungkin memanipulasi orang lain sampai merasa bersalah. Kalau kamu pernah melakukannya, marilah kita kembali kepada Allah. Marilah kita bertobat. Belajarlah bertanggung jawab dengan tidak menyalahkan orang lain atas kondisimu atau atas cara dan pilihan hidup yang berbeda denganmu. Marilah kita hidup penuh dengan kasih, bukan memanipulasi sesama. Marilah kita hidup penuh merangkul sesama, bukan justru menggaslighting sesama. Amin. Mari kita tutup renungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang baik bagi setiap kami. Kami belajar bahwa kami harus menjadi pribadi yang tidak memanipulasi orang lain. Bagaimana kami perlu bersyukur atas setiap kehidupan kami, karena kami akan bertanggung jawab atas kehidupan kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan, kasih Kristus boleh menjadi jalan yang menerangi setiap kami, sehingga kami pun hidup penuh dengan kasih, bukan hidup penuh dengan benci dan juga hidup dengan kemarahan. Kiranya Tuhan yang terus membimbing kami mau berserah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman teens yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe YouTube YKB. Sampai kita berjumpa lagi. Dadah.